Ada tubuh yang tak bisa dibedah. Ada nyawa yang dilindungi warisan leluhur. Tapi, tak semua ilmu bisa menyelamatkan dari pengkhianatan. Di balik janji manis kerja di luar negeri, tersimpan rahasia gelap yang tak terbayangkan. Cerita ini bukan sekadar tentang perbudakan modern. Ini tentang darah, dendam, dan ilmu kuno yang bangkit ketika manusia sudah tak punya harapan lagi. Selamat datang di ruang cerita. Inilah kisah Darah Perjanjian, perjalanan kelam seorang gadis TKI yang tubuhnya menolak kematian. Namanya Rahayu, gadis 24 tahun dari Jember yang dikenal pendiam dan sopan. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan saat bekerja sebagai buruh bangunan, Rahayu menjadi tulang punggung keluarga. Ia membantu ibunya berjualan kue dan merawat adiknya yang masih duduk di kelas 3 SD. Suatu hari, tetangga baru yang jarang dikenal, Bu Ririn, datang menawarkan peluang kerja ke luar negeri. Gajinya bisa 15 juta sebulan nak, katanya sambil menyerahkan brosur yang penuh janji manis. Bu Ririn mengaku punya orang dalam di agensi penyalur TKI yang tidak perlu lewat prosedur ribet. Cuma modal KTP dan niat, katanya. Rahayu awalnya ragu, tapi keadaan ekonomi rumahnya benar-benar menghimpit. Hutang ibunya di koperasi kian menumpuk, dan adiknya mulai mogok sekolah karena malu belum bayar SPP. Dengan berat hati, ia menerima tawaran itu. Hanya sang nenek yang nampak tak setuju. Kamu belum siap, belum waktunya. Leluhurmu belum merestui, katanya dalam bisikan lirih. Tapi suara nenek dianggap angin lalu. Rahayu berangkat diam-diam. Ia hanya pamit pada ibunya sehari sebelum terbang. Dalam pelukannya, sang ibu menangis tanpa suara. Rahayu mencium kening adiknya, dan berjanji, Mbak bakal pulang bawa sepeda baru, ya. Dari Surabaya, ia diterbangkan ke Thailand dulu, lalu diselundupkan ke perbatasan Kamboja. Semuanya berjalan cepat, terlalu cepat, hingga Rahayu tak sempat berpikir. Ia hanya mengingat satu hal. Sebelum berangkat, sang nenek sempat membasuh tubuhnya dengan air bunga dan membisikkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Iki darah perjanjian. Yu, leluhur bakal njogo awakmu. Saat itu, Rahayu hanya menganggapnya sebagai tradisi biasa. Tapi ia tidak tahu bahwa doa itu bukan sekadar jampi, melainkan perjanjian darah yang akan menyelamatkan nyawanya kelak. Rahayu dan 3 perempuan lain dibawa ke sebuah bangunan tua yang dijadikan semacam penampungan di daerah perbatasan Kamboja. Tidak ada papan nama, tidak ada petunjuk lokasi. Hanya bangunan berlantai 3 dengan pagar kawat tinggi, dijaga pria-pria asing bersenjata. Hari-hari pertama berjalan seperti penjara. Tidak ada pekerjaan seperti yang dijanjikan. Mereka hanya diberi makan 2 kali sehari, tidak boleh pegang HP, dan dilarang keluar kamar tanpa izin. Sabar, proses dokumen kerja sedang diproses, kata petugas wanita berwajah dingin. Rahayu mulai curiga ketika 2 perempuan lain yang datang bersamanya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Satu malam, ia mendengar teriakan dari lantai bawah. Suara seperti orang memohon ampun. Lalu senyap. Pagi harinya, tempat tidur mereka sudah kosong, seolah tak pernah ada orang di sana. Ia mencoba bertanya, tapi setiap pertanyaan dibalas dengan bentakan. Suatu malam, seorang TKW asal Medan yang sudah lebih dulu di sana membisikkan sesuatu. Jangan sakit di sini, atau kau tak akan bangun lagi. Kalimat itu menghantam keras. Hari ke-15, Rahayu mulai sakit demam tinggi. Badannya menggigil. Tapi ia menolak dibawa ke ruang periksa. Instingnya menjerit. Ada bahaya besar menunggu di ruangan itu. Ia pura-pura sembuh, menahan diri sambil mengingat-ingat doa sang nenek dan air bunga yang pernah membasuh tubuhnya. Dalam tidurnya malam itu, Rahayu bermimpi dirinya dibaringkan di atas batu hitam. Seorang pria berpakaian putih hendak membelah dadanya. Tapi pisau itu patah saat menyentuh kulitnya. Dari tubuhnya keluar cahaya merah menyala. Dan suara gaib berbisik, darahmu dilindungi. Belum waktunya mati. Esok harinya, satu lagi TKW yang tinggal sekamar dengan Rahayu menghilang. Namanya Nur, asal Lombok. Tapi kali ini ada yang berbeda. Seorang petugas salah tingkah karena meninggalkan kain berdarah di dekat tangga. Rahayu mencuri kesempatan untuk mengintip dan melihat sesuatu yang membuatnya nyaris muntah. Di ruang bawah tanah, tubuh Nur terbujur kaku dengan jahitan di dada. Wajahnya ditutup kain putih.
Dari jauh, terlihat dua pria asing sedang mengobrol sambil menunjuk-nunjuk lembaran hasil X-ray dan data medis. Salah satunya tertawa kecil, lalu berkata, "Yang ini kualitasnya bagus. Tapi yang gadis Jawa itu, aneh." Sejak saat itu, ketakutan berubah jadi kewaspadaan. Rahayu menyadari dirinya bukan dikurung untuk bekerja, tapi dipelihara layaknya stok organ hidup. Ia mencoba kabur, tapi semua akses tertutup. Bahkan kamar mandi pun punya sensor gerak. Malam itu, ia melihat seorang wanita tua dengan mata merah berdiri di pojokan kamar. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Saat Rahayu hendak berteriak, makhluk itu hilang. Tapi di lantai tempatnya berdiri, tertinggal tapak kaki kecil, seperti kaki seorang bayi. Rahayu menangis diam-diam. Esoknya, seorang dokter dari Tiongkok datang. Ia membawa alat medis lengkap dan memeriksa tubuh Rahayu secara menyeluruh. Tapi anehnya, ia berkali-kali menggeleng. Tubuhnya menolak sayatan, seperti ada daya pelindung. Setiap kali disentuh pisau, dagingnya menyatu kembali. Dokter itu marah dan menyuruh dua penjaga membawa Rahayu ke ruang dingin. "Kita simpan dulu. Tunggu teknologi yang lebih canggih." Rahayu tahu waktunya tak banyak. Ia harus cari cara kabur, atau tubuhnya akan jadi trofi eksperimen. Di ruang dingin itu, Rahayu hanya diberi satu selimut dan roti kering. Suhunya menusuk tulang. Tapi disinilah ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, bayangan neneknya muncul di sudut ruangan. Namun kali ini berbeda. Wajahnya bersinar, dan tubuhnya tak menyentuh lantai. Nenek tidak bicara dengan mulutnya. Tapi suara itu terdengar jelas di kepala Rahayu. "Ilmu ini akan melindungimu. Tapi ada syaratnya. Kau tak boleh berniat balas dendam. Kau harus jadi saksi, bukan algojo." Tubuh Rahayu mendadak hangat, seperti disentuh cahaya matahari. Beku yang melingkupi tubuhnya seolah lumer. Ia mulai mengingat semua doa yang diajarkan semasa kecil. Mantra dari leluhur. Warisan darah kuno dari garis perempuan di keluarganya. Tiba-tiba, alarm ruangan berbunyi. Pintu terbuka, dan dua penjaga masuk dengan alat suntik. Tapi saat mereka mendekat, lampu ruangan padam total. Suara dentingan besi terdengar. Ketika nyala lampu kembali, kedua pria itu pingsan dengan darah menetes dari hidung. Mata mereka putih semua. Rahayu berlari. Ia tak tahu kemana, tapi kakinya seolah digerakkan oleh sesuatu. Ia melewati lorong-lorong gelap, menendang pintu darurat, dan keluar ke halaman belakang. Tak ada penjaga. Seolah semua sedang disibukkan oleh gangguan tak kasat mata. Ia terus lari, sampai kaki berdarah. Tapi malam itu, udara terasa berbeda. Langit mendung, tapi tak ada hujan. Di kejauhan, anjing menggonggong nyaring. Dan di balik bayang-bayang gelap, neneknya masih mengikuti, melindungi. Rahayu ditemukan keesokan harinya oleh warga desa kecil di pinggiran Batambang. Tubuhnya lemas dan penuh luka. Mereka mengira ia korban kecelakaan lalu lintas. Ia dirawat di rumah sederhana milik seorang perempuan tua keturunan campuran Vietnam Khmer yang dikenal punya mata dalam, namanya Maya. Saat Rahayu sadar, Maya menatapnya lama. "Kau dilindungi roh leluhur. Aku bisa mencium bau darah perjanjian di tubuhmu." Perempuan tua itu mulai meracik ramuan dan memberi Rahayu minuman pahit, sembari mengusap ubun-ubunnya dengan daun kering. "Jangan takut. Rohmu belum lepas. Tapi musuhmu belum menyerah." Malam harinya, mimpi buruk kembali datang. Ia melihat tubuhnya dibaringkan di altar batu. Dan seseorang mencoba mencabut jantungnya. Tapi jantung itu menyala merah dan membakar tangan si pencabut. Sosok bayangan hitam di belakang altar berkata, "Tanda rawa rontek belum selesai. Dia harus memilih." Rahayu terbangun dengan dada berdebar. Maya duduk di dekat pintu, mengangguk pelan. "Kau tidak boleh lari selamanya. Ilmu warisan seperti ini menuntut peran. Kau harus kembali. Tapi bukan untuk membalas, untuk menyelamatkan yang lain." Di hari ketiga, dua pria asing mencari Rahayu ke desa itu. Tapi Maya sudah menyiapkan jebakan gaib. Saat mereka mendekat, keduanya muntah darah dan lari terbirit-birit. Sejak itu, Maya tahu waktu Rahayu di sana sudah tak banyak. Mereka akan mengirim yang lebih kuat. Rahayu memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum itu,
Ia mencatat semua informasi yang ia tahu. Lokasi penampungan, nama-nama pelaku, ciri-ciri dokter, hingga jalur yang mereka gunakan untuk menyelundupkan para korban. Ia ingin cerita ini sampai ke dunia luar, agar tak ada lagi tubuh yang dibelah tanpa izin. Rahayu akhirnya tiba di Jakarta dengan bantuan Maya dan seorang aktivis lokal. Tapi setibanya di tanah air, masalah tak berhenti. Kantor imigrasi mempertanyakan paspornya yang palsu. Ia diinterogasi berhari-hari. Dianggap bagian dari jaringan ilegal. Ia akhirnya dibebaskan. Namun tekanan psikologis membuat Rahayu diam 1000 bahasa. Ibunya menangis terus-menerus melihat kondisi putrinya yang pulang dengan luka-luka dan trauma mendalam. Adiknya bahkan tak mengenalinya lagi. Ketika akhirnya Rahayu mulai bicara, ia melaporkan apa yang ia alami ke pihak berwenang. Tapi tanggapan yang didapat mengecewakan. Tanpa bukti fisik, sulit untuk tindak lanjut, kata petugas dengan nada bosan. Padahal ia sudah menyerahkan data-data dan kronologi lengkap. Ia mencoba menghubungi media, tapi beberapa enggan memuat kisahnya. Terlalu mistis, ujar salah satu redaktur. Takut dianggap hoaks. Rahayu sadar. Meskipun selamat, perjuangannya belum selesai. Ia mulai menulis kisahnya sendiri, mengunggahnya di forum-forum online dengan nama samaran. Namun, salah satu unggahannya viral. Seorang jurnalis independen tertarik dan mulai menyelidiki. Dari situlah kasus Rahayu mulai terdengar. Meski masih samar dan sulit dipercaya banyak orang. Tapi di balik layar, orang-orang yang terlibat dalam jaringan itu mulai resah. Salah satu dokter Tiongkok yang pernah memeriksa Rahayu dikabarkan meninggal mendadak karena organ dalamnya meledak. Tak ada penjelasan medis. Tubuhnya hangus dari dalam. Setelah kisahnya ramai dibicarakan, rumah Rahayu mulai diteror. Ada suara ketukan di jendela setiap malam. Lalu kiriman bunga busuk tanpa nama. Ibunya hampir pingsan ketika melihat sosok pria berpakaian hitam berdiri di halaman selama berjam-jam. Rahayu tahu. Mereka tahu dia masih hidup. Mereka ingin membungkam. Ia akhirnya dikirim ke tempat aman oleh LSM. Di sebuah pesantren terpencil di lereng gunung. Di sana, ia kembali belajar tentang ilmu leluhur. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Namun pada malam Jumat Kliwon, ia kembali bermimpi. Kali ini, neneknya duduk di atas kursi batu, menghadap ke api unggun. Di sekelilingnya, roh-roh wanita menangis tanpa suara. Neneknya menunjuk ke arah utara dan berkata, "Jangan biarkan mereka mati sia-sia. Buka jalan pulang bagi yang tertinggal." Paginya, Rahayu meminta bantuan jurnalis dan aktivis untuk menyelidiki penampungan di Kamboja secara diam-diam. Ia tahu itu berisiko. Tapi ia tak ingin diam. Kalau aku tak bisa membalas, setidaknya aku bisa menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Beberapa pekan kemudian, operasi penyelamatan oleh NGO internasional berhasil menyelamatkan 14 orang perempuan dari lokasi yang sama. Penampungan itu dibakar oleh pelaku sebelum mereka kabur. Tapi sebagian data berhasil diselamatkan. Rahayu menangis saat tahu beberapa perempuan itu adalah orang yang dulu ia kenal. Mereka semua mengaku melihat sosok, bayangan wanita tua, yang melindungi mereka saat hendak diambil organ tubuhnya. Salah satu berkata, "Aku tak tahu siapa dia. Tapi dia bilang, 'Yuk titip kalian ke aku.'" Meski kembali ke kehidupan normal, Rahayu masih membawa bekas luka yang tak bisa dilihat mata. Setiap malam bulan purnama, ia merasakan panas di dada kanannya, tempat neneknya dulu mengusap dengan air bunga. Di sana, kini muncul tanda seperti simbol kuno, lingkaran dengan 3 garis di dalamnya. Ia tidak tahu artinya. Tapi Maya pernah berkata, itu cap darah perjanjian. Tidak semua orang bisa menanggungnya. Sejak itu, Rahayu sering bermeditasi dan membaca kitab lama peninggalan leluhur. Suatu malam, ia bermimpi melihat dirinya berdiri di tengah lautan mayat. Semua korban perdagangan manusia. Mereka tak bicara, hanya menatap. Lalu satu persatu tubuh itu bangkit dan berjalan ke cahaya. Tapi satu anak kecil tetap diam. "Aku belum ditemukan," katanya pelan. Esoknya, Rahayu menghubungi relawan internasional. Ia minta bantuan untuk menyelidiki area baru di perbatasan lain. Masih ada yang tertinggal, katanya yakin. Dan benar, 1 bulan kemudian, ditemukan jasad anak kecil tanpa organ.
tapi dengan tangan menggenggam gelang bertuliskan, Nur. Rahayu tak kuasa menahan tangis. Ia merasa beban itu belum selesai. Tapi ia tahu, selagi ilmunya masih menyala, ia bisa menjadi penjaga. Ia bukan pembalas. Ia adalah saksi. Dan tugasnya belum selesai. Waktu berjalan. Rahayu kini menjadi pembicara diam-diam di berbagai forum anti perdagangan manusia. Ia tak pernah tampil di depan kamera. Tapi kisahnya terus disebarkan oleh mereka yang ia selamatkan. Maya meninggal dunia setahun setelah pertemuan terakhir mereka. Tapi sebelum wafat, ia meninggalkan surat untuk Rahayu. Kau adalah rantai ketujuh. Leluhurmu selalu menjagamu. Tapi tugasmu bukan hanya bertahan, tapi menyambung rantai pelindung untuk yang lain. Surat itu mengandung mantra baru. Ilmu rawa rontek versi leluhur Rahayu. Lebih tua dari sekadar kebal atau hidup kembali. Ilmu itu disebut Tirto Sukma. Pelindung bagi tubuh dan jiwa. Selama penggunanya tidak menyimpang dari tujuan, melindungi yang lemah. Rahayu belajar dan menurunkannya kepada beberapa perempuan korban yang selamat. Ia tak membuka perguruan, tak menamai kelompok. Mereka cukup saling menjaga dalam diam. Dan setiap tahun, mereka ziarah ke Laut Selatan, sebagai bentuk ikrar darah. Sementara itu, satu persatu pelaku jaringan itu tertangkap atau mati aneh. Ada yang mati mendadak dalam pesawat. Ada yang ditemukan tewas dengan mata membusuk. Tidak bisa dijelaskan medis. Tapi Rahayu hanya berkata, itu bukan aku. Mungkin mereka sendiri yang membawa ajalnya. Kini, Rahayu hidup tenang di desa. Ia tidak menampakkan diri ke publik. Tapi kisahnya hidup dari mulut ke mulut. Ada yang percaya. Ada yang mencibir. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin kisah ini tetap hidup. Agar tidak ada lagi gadis yang dijual seperti daging. Namanya tak pernah disebutkan di media. Tapi para korban tahu siapa dia. Mereka menyebutnya, si gadis yang tak bisa mati. Dan dalam dunia hitam perdagangan manusia, namanya mulai jadi bisikan menakutkan. Kalau gadis itu muncul, jangan sentuh. Dia membawa kutukan. Kini, kisah ini sampai ke kalian, para penonton setia Ruang Cerita. Kisah ini adalah fiksi yang terinspirasi dari kenyataan. Tapi kita tahu, hal-hal semacam ini bukan sekadar cerita kosong. Dunia gelap itu ada. Perdagangan manusia itu nyata. Dan beberapa korban tak pernah pulang. Maka jika kalian melihat tawaran kerja yang terlalu indah untuk jadi nyata, berhati-hatilah. Jangan jadi angka selanjutnya di catatan gelap yang tak pernah dibuka. Karena tidak semua orang bisa punya darah perjanjian. Tidak semua orang bisa selamat seperti Rahayu. Dan tidak semua tubuh bisa menolak dibedah. Itulah kisah Darah Perjanjian tentang Rahayu. Seorang TKI yang selamat bukan karena kekuatan fisik, tapi karena warisan leluhur yang menjaganya dari kegelapan. Dalam dunia nyata, tak semua korban bisa diselamatkan. Tapi lewat kisah ini, semoga kita semua lebih waspada, lebih peduli, dan tak diam terhadap kejahatan yang tersembunyi di balik janji manis kerja di luar negeri. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika menurut kalian kisah ini penting untuk didengar lebih banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Ruang Cerita.